kebun di tengah-tengah kota. Sejuk nyaman disebut Bogor beriman. Halus Bogor yang sudah kesor, harganya lebih dari buah impor. Roadshow dan diskusi cerdas Ade Wardhana Adinata bersama PWRI Bogor Raya dengan tema merajut kebersamaan ngahadekeun Kabupaten Bogor Rabu 12 Juni 2024. Turut hadir Ketua PWRI Bogor Raya Rohmat Selamat SHMKN, Ade Wardhana Adinata SDMM calon Bupati Bogor 2024, Pembina PWRI Bogor Raya Hariskan Ki Ulung, Sekretaris Chandra Doso, Kang Fajar dan seluruh anggota PWRI Bogor Raya bertempat di Saung Hijau Ciumas Jalan Cikoneng 2 nomor 26 RT 05 RW 03 Pagelaran Kecamatan Ciumas Kabupaten Bogor dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ngopi bareng dan diskusi cerdas bersama PWRI Bogor Raya dalam konteks ngahadekeun Kabupaten Bogor harus kita hadirkan, terus kita perbaiki, harus kita bagusin dari kita, oleh kita, untuk kita. Menyamakan visi ke depan tentang Bogor bahwa Bogor harus menjadi satu kabupaten yang membanggakan bagi warganya. Dan sebagai pilar keempat adalah satu institusi yang sangat penting bagaimana kontribusi PWRI membangun Bogor ini, tutur Ade Wardhana Adinata dalam kurung calon Bupati Bogor. Selanjutnya ia menyampaikan adalah hal yang satu kepercayaan, kalau tidak ada pilar keempat maka tidak mungkin satu wilayah akan maju. Oleh karena itu bekerja sama dengan PWRI adalah bagian strategis untuk membangun Kabupaten Bogor kesehatan, ekonomi lalu digitalisasi. Kaitannya dengan bagaimana rentang kendali pelayanan masyarakat bisa lebih cepat dan masyarakat bisa lebih sejahtera, lapangan pekerjaan banyak, lalu yang terpenting apa, sembako murah. Itu menjadi program-program utama kita supaya 5,6 juta warga Bogor ini betul-betul terjamin kehidupannya. Kesehatannya terus betul-betul terjamin, dan kaitan dengan pendidikannya itu yang penting. Terkait adanya pemekaran wilayah tentunya kita dukung sebagai satu solusi untuk bagaimana menegakkan pelayanan, tetapi pemekaran hari ini harus diingat, mekar itu tidak langsung mekar tetapi di daerah percobaan selama 5 tahun. Kalau dia bagus berhasil itu akan dimekarkan secara full, tapi kalau dia tidak berhasil untuk bangkit untuk memenuhi kebutuhan sendiri maka dia dibalikkan lagi ke sebelumnya. Terutama pastinya kesehatan, ada yang namanya stunting ini kan pasti ada yang terdeteksi dan tidak. Untuk ibu menyusui selama 3 bulan dan insentif ibu hamil selama 3 bulan pertama. Itu penting untuk mencegah stunting, karena stunting kan harus sejak dini, bukan pada saat anak itu sudah lahir terus kita perbaiki dirinya. Jadi harus sejak di awal, pada saat dia dalam kandungan dan pada saat proses menyusui. Kaitannya dengan kesehatan di Kabupaten Bogor ini kan tidak standar WHO kesehatannya. Rumah sakit kita ini tidak ada yang kelas B, kita kalah dengan kota Bogor yang sudah kelas B, kita hanya kelas C. Ada RSUD yang di Parung yang dibangun malah jadi klinik, bukan RSUD. Itu menjadi satu PR besar buat kita bagaimana bisa menjamin kesehatan masyarakat Bogor. Jadi jangan main-main lagi, pelayanan ini harus betul-betul serius dan kita harus betul-betul kejar itu semua supaya masyarakat ini dalam keadaan aman, nyaman, tentram, kesejahteraan, dan tenang. Ketua PWRI Bogor Raya Rohmat Selamat SHMKN mengatakan bahwa acara silaturahmi, ngopi dan cerdas diskusi dan diakhiri dengan acara penyerahan SK Korcam PWRI. Mudah-mudahan acara ngopi cerdas ini bisa terus berlanjut di tempat-tempat yang lain dan untuk menambah pengetahuan dan terus untuk membangun Bogor ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Robi Sunjaya, Palapa TV mengabarkan. Untuk investor, yang ketiga adalah masyarakat yang menjadi subjek yang ada di lingkungan yang mau dibangun, yang keempat itu universitas, yang kelima ini adalah apa? Media massa. Bapak Ibu juga hari ini juga sudah berkata betul kontrak dengan saya. Berapa anggaran setiap tahun yang diminta oleh PWRI? Alokasikan 10 miliar per tahun untuk apa? SDM. Emang untuk menurunkan tim ke dinas-dinas, ke daerah-daerah di Kabupaten Bogor nggak pakai ongkos? Kan pakai ongkos. Sekjen langsung ke depan tuh, lihat. Seorang bupati itu ya tidak alergi lagi. Jadi setiap hari PWRI Bogor ini saya kasih 10 miliar tadi gitu. Gimana, siap nggak teman-teman? Siap ya. Tapi juga tadi memang banyak hal yang dibahas yang
menjadi concern juga Pak Ade, dan sebetulnya menjadi concern kita semua. Tadi juga ada auto kritik juga buat kita. Ya kan kalau bicara 404 sudah repot. Kondisinya seperti itu. Aja mungkin tadi kita akan segera buka diskusi. Tapi mungkin saya agak tergelitik juga mau tanya ke Kang Ade terkait. Mau duluan nih nanya. Boleh. Gitu. Gak usah dulu. Mereka kadang-kadang baru disebut pelayan walaupun desensi. Ya kan, udah ngambek aja gitu. Kalau kita nanya langsung diwawancara ya. Iya. Ya kan kita memegang prinsip egaliter bahwa semuanya adalah setara. Makanya apalagi dengan kita sebagai jurnalis ya, sebagai wartawan itu egaliter. Makanya kan dalam berita itu sebetulnya tidak lagi menyebut Bapak Bupati, ya kan, Bapak Presiden, sebut aja Jokowi, sebut aja siapa Andika Perkasa waktu jadi Panglima TNI, karena memang dalam jurnalistik itu adalah memegang prinsip egaliter tadi. Bapak wartawan, apa yang minta izin? Anda sama saya ini setara, egaliter, tidak ada jarak di antara kita, tidak ada gap gitu, bahwa kita adalah sama. Dan itu pun ada kita sebagai media, sebagai jurnalis yang bisa berperan untuk paling tidak mengubah. Ya jangan berdoa terus. Gimana Kang Ade? Bukan menjajah, berkolaborasi. Tapi mungkin yang bodoh merasa dijajah ya. Jadi ada hal yang sebetulnya tentang revolusi itu, tentang heroisme yang selalu ditampilkan kan begitu ya, melawan penjajah. Tetapi ada juga sejarah yang lupa bahwa itu ada kolaborasi antar kerajaan-kerajaan dengan VOC. Itu bisa membawa 1.000 orang Pak, percaya tidak? Kita buktikan. Wartawan itu secret, lagi tidak pulpen unggul. Tadi bicara, karena wartawan bisa bergah, bisa cegah sama, bisa bagi-bagi rezeki dengan perjabatannya. Perjabatannya itu, gambar eneng-eneng aja. Gitu kan? Apa yang akan dilakukan dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ade Yusrali. Di samping itu pun istri saya Bogor. Ada beberapa hal Bapak bilang tadi tentang 402 tentang kekerasan rumah tangga. Jadi kalau jadi rusak lagi, betul kok tentang itu. Kalau saya ini Pak dari media Antara, kita 70% berita kasus Pak. Maka itu musuh kami banyak. Kan begitu Pak. Kasusnya jadi kalau sepertinya sekarang ini Pak, segala berita itu dianggap orang itu seperti berita orang gila itu Pak. Sebab apa? Diberitakan nggak ada resanya itu Pak. Nggak ada turun meninjau dalam sekali. Jadi untuk saya yang Bapak bilang 10 miliar itu banyak di apa alami apa wartawan itu sendiri Pak. Nah, saya itu pintar saya itu begitu pulang nggak bawa duit ngomong-ngomong istri itu Pak kan. Karena nanti melihat hasil surveinya seperti apa, popularitas elektabilitasnya, baru kemampuan dari si calonnya seperti apa. Dan hari ini kan isu tentang kampanye putra asli Bogor sudah mulai dihembuskan oleh salah satu kandidat, karena itu menjadi satu upaya ketika percaya diri lah bagaimana memunculkan hal itu. Saya bisa ajak juga teman-teman PWRI, misalkan ke PBB, ke New York atau ke Swiss, kan begitu, untuk melihat bagaimana pilar-pilar demokrasi bisa diletakkan, bagaimana sebuah negara demokrasi berjalan, itu begitu. Jadi untuk membuka wawasan, keunggulan seperti di Kabupaten Bogor, saya kasih seperti di Kabupaten Bogor, dengan adanya kondisi kontur topografi seperti yang dimiliki Kabupaten Bogor, nggak ada. Kalau kita bicara hanya Kabupaten Badung adalah sebuah Menuju kepada pilkada. Gitu ya. Calon sudah banyak tuh Pak. Calon sudah banyak. Tapi kalau tadi kita menyimak apa yang disampaikan Kang Ade, itu sudah luar biasa ya. Kalau secara visi, misi egaliter tadi, kemudian juga program-program yang ya bisa dilaksanakan, dan saya yakin tadi betul, saya optimis masyarakat. Mungkin itu ya. Betul. Jadi kan tadi bahwa kita memang harus berkomitmen ya, yang memiliki kemampuan dan SK, Jomporka, harus, betul, harus.
kota. Sejuk nyaman disebut Bogor berinfo. Halus Bogor yang sudah kosong, harganya lebih dari buah impor. Panas Bogor sudah mirip panas kompor. Jangan-jangan biar kor asal kesel. Daru masin lalu kita bertanya, benarkah kita manusia? Benarkah bertuhan? Katakan, aku cinta kau, aku cinta kau. Karena tulang yang sama, usah berpencar. Indonesia, Indonesia. Berdiri pada karena darah yang sama, kita berdiri. Karena air yang sama, kita berjanji. Cara silaturahmi aja sih, silaturahmi sambil kita ngopi, sambil kita sebut ini kopi cerdas, kita ngopi sambil mendapatkan pengetahuan ataupun bagaimana ke depan Bogor itu lebih baik. Itu aja, kopi sama teman-teman anggota PWRI, sekaligus di akhir acara kita ada penyerahan para ketua Korcam Kecamatan PWRI di Bogor Barat. Korcam sebagian sudah terbentuk, tinggal beberapa yang belum kita bentuk karena masih nunggu untuk kita rapatin lagi untuk Korcam selanjutnya. Dihadiri oleh pembina Bapak Fajar dan Sekjen juga hadir, Pak Doso dan Pak Adewardana juga hadir ya untuk ikut nimbrung di acara ngopi cerdas itu. Untuk BWRI terus semangat, terus maju, kita kompak di lapangan maupun di udara, kita luka di kuku, sakit di daging. Ya, oke. Adewardana menyampaikan tentang banyak hal, itu salah satunya tentang baik ada yang tentang sampah, bagaimana mengelola sampah, bagaimana mengelola Kabupaten Bogor ke depan. Itu menurut saya cukup menjanjikan dan baik, kita apresiasi juga. Ngopi bareng tentang ngahadirkan Kabupaten Bogor. Jadi kita di sini ngobrol, diskusi tentang menyamakan persepsi tentang kondisi Kabupaten Bogor, lalu ke depan harus seperti apa sih Kabupaten Bogor. Tentunya kan rekan-rekan media khususnya PWRI Bogor Raya ini memiliki bahan apa yang terjadi di lapangan. Kan beliau-beliau ini lebih pasti lebih utuh informasinya. Jadi saya juga harus mendapatkan informasi itu, lalu meramunya, lalu menjadi sebuah program atau upaya ngahadekeun Kabupaten Bogor itu harus dimulai dari mana dan seperti apa. Jadi ini bagian dari ikhtiar kita bersama teman-teman media. Ya tentu itu kan menjadi concern kita bersama. Ngahadekeun ini kan bagaimana kita bisa mengoreksi, memperbaiki, ngebagusin kan. Jadi hal yang sudah baik ya kita terus lebih sempurnakan, yang belum baik ya kita baik dengan cara mengoreksinya kan, memperbaiki. Tentunya teman-teman wartawan tadi kan banyak juga menyampaikan informasi di lapangan, apa yang menjadikan temuan. Nah, itu satu hal yang menurut saya satu informasi sangat berharga agar pemimpin itu tahu apa yang akan dilakukan dan harus melakukan apa gitu. PWRI harus menjadi pilar keempat demokrasi yang baik untuk bagaimana memberikan kecerdasan bagi para pembacanya, tentu saja memberikan informasi yang utuh dan juga harus mampu mengawasi dan mengkontrol kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor berkaitan dengan program yang terjadi. Apa yang belum sempurna harus dikritisi oleh PWRI. Jadi pilar keempat demokrasi ini apabila ini berjalan dengan baik, maka kehidupan masyarakat itu akan berlanjut.